Menantu tertinggi. Bab 31, apakah rahasianya akan terungkap? Sungguh, semua orang terkejut. Adapun Liu Qingsong dan yang lainnya, mereka ketakutan dan sedikit bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang mereka coba lakukan? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mengincar Liu Sue dan yang lainnya? Mungkinkah orang-orang ini adalah koneksi Liu Sue? Tak seorang pun dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini, orang-orang ini hendak menyapa Ye Feng, tetapi Ye Feng menghentikan mereka dengan tatapannya. Sementara itu, Ye Feng diam-diam menatap Liu Sue, memerintahkan mereka untuk menyapa Liu Sue. Jadi, tokoh-tokoh besar, para petinggi, semuanya memberi salam kepada Liu Sue satu demi satu, dengan antusias mencoba menjilatnya. Presiden Liu masih terlihat sangat mengesankan, kami harus mengandalkan Anda di masa depan. Ayo, Presiden Liu, kita bersulang. Awalnya mereka agak pendiam, tetapi kemudian, mereka secara alami menyanjung Liu Sue seolah-olah dia seorang jagoan besar. Melihat ini, Liu Qingsong dan yang lainnya tercengang. Terlebih lagi, anak-anak yang berada di meja sebelumnya semuanya dipindahkan ke meja mereka untuk bergabung dengan mereka. Semua orang tertawa pada adegan ini. Dalam sekejap, keluarga Liu Qingsong dan Nyonya Liu Ser menjadi bahan tertawaan. Melihat keadaan yang serba salah, Liu Sirui, dengan senyum yang dipaksakan, datang dan bertanya dengan bingung, Presiden Qi, Presiden Zhou, mereka telah menyiapkan tempat untuk Anda di sana, mengapa repot-repot tinggal di sini? Di sini baik-baik saja, tak perlu repot-repot, berada di sini adalah kesempatan langka untuk minum bersama bos besar. Presiden Qi tersenyum, dengan hormat menawarkan bersulang lagi untuk Liu Sue. Melihat pemandangan ini membuat Liu Sue tertegun. Ia bertanya-tanya mengapa orang-orang ini menyanjungnya padahal ia sama sekali tidak mengenal mereka dengan baik. Hal ini membuatnya benar-benar bingung. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, dia menjawab dengan datar, merasa seolah-olah mereka telah salah paham. Adapun Liu Sirui, mendengar kata-kata Presiden Qi membuatnya tak percaya. Apa yang terjadi? Apakah Liu Sue orang penting yang dia maksud? Lebih cakap daripada Presiden Qi. Apakah Liu Sue menyembunyikan dirinya sedalam itu? Mustahil. Liu Qingsong mendengus dingin dan berteriak marah, bagaimana mungkin? Apa yang membuatnya jadi orang penting? Suaminya masih sampah, dan dia gelandangan pengangguran. Apa kau salah? Presiden Qi berteriak dengan marah dan menegur, diam. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku jamin besok grup Liu akan berada dalam kesulitan besar. Pada saat yang sama, Presiden Qi melirik Ye Feng dengan cemas, takut Ye Feng akan marah dan menyalahkannya. Keluarga Liu tidak mengetahui identitas Ye Feng, tetapi Presiden Qi dan yang lainnya sangat jelas tentang hal itu. Ye Feng adalah saudara dekat orang itu, menyinggung Ye Feng sama saja dengan menyinggung orang itu, dan mereka tidak mampu menanggung akibatnya. Dengan kemarahan Presiden Qi, Liu Qingsong dan Liu Sirui tersambar petir, tidak percaya ini nyata. Sementara itu, mereka dengan waspada mengawasi Liu Sue, sejak kapan Liu Sue memiliki pengaruh yang begitu besar. Dalam sekejap, mereka tidak berani berbuat apa-apa di depan Liu Sue, dengan ekspresi ketakutan. Adapun yang lain, mereka bahkan lebih terkejut lagi, benar-benar tercengang. Siapa sebenarnya Liu Sue? Kenapa semua orang penting ini menunjukkan wajahnya? Kenapa mereka begitu sopan padanya? Liu Sue menyembunyikannya dengan baik, siapa yang mengira dia memiliki koneksi yang begitu hebat? Pembalikan ini sungguh luar biasa, dan sekarang Liu Qingsong dan putranya telah menjadi bahan tertawaan, sungguh menyedihkan. Haha, situasi ini mungkin cukup membuat orang tertawa selama setahun. Di tengah keterkejutan itu, semua orang menutup mulut, bercanda pelan-pelan. Agaknya, apa yang terjadi hari ini akan segera menyebar ke seluruh Jiangcheng. Kemudian, Liu Qingsong dan putranya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kapan Sue jadi sehebat ini? Bahkan nggak ngasih tahu kita. Itu nggak benar, kata Liu Xinyan dengan nada kaget sekaligus kesal. Angsa emas mengangguk penuh semangat, tersenyum sambil menjawab, ya, kalau aku tahu dia sehebat ini, kenapa aku masih meminta apapun pada si biadab Liu Qingsong itu? Hanya untuk dipermainkan olehnya. Haha, kita akan menjalani hari-hari yang menyenangkan, ternyata adik kita sangat berbakat. Liu Ji dan Liu Qi tak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka terkejut dan gembira, bahkan bersemangat untuk melihat tontonan itu, namun Liu Sue tetap bingung, apa sebenarnya yang terjadi di sini.
Setelah hening sejenak, Liu Sui bertanya dengan bingung, saya tidak mengenal kalian. Mungkinkah kalian semua salah? Meskipun hal ini membuat Liu Sui merasa tersanjung dan dia sangat menikmatinya, dia harus mencari tahu penyebabnya. Mendengar kata-kata Liu Sui, mata Liu Qingsong dan yang lainnya berbinar, merasakan seperti ada pembalikan, orang-orang penting ini tampaknya memang telah membuat kesalahan. Sudah kuduga, kalian pasti salah, dia mengaku tidak mengenal kalian, komentar Liu Qingsong dengan penuh semangat di tengah kegembiraannya. Presiden Qi, ini tidak ada artinya, kan? Jika Anda sengaja datang untuk mempermalukan kami, itu tidak bisa dimaafkan, tanya Liu Sirui dengan marah. Mendengar dialog beberapa orang dan melihat keadaan berbalik lagi, para penonton membicarakannya sekali lagi. Jadi ini drama, itu benar-benar sebuah kesalahan, aku tahu itu. Saya benar-benar mengira Liu Sui punya keterampilan yang luar biasa, tetapi ternyata orang-orang ini melakukan kesalahan. Sepertinya mereka yang ditendang keluar pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang tidak berarti, tidak akan pernah bangkit lagi, terutama dengan suami yang tidak berguna, tamatlah riwayat mereka dalam hidup ini. Mendengar diskusi ini, Liu Sirui, Jin Er, dan yang lainnya tampak sangat muram, menatap Ye Feng dengan perasaan campur aduk. Awalnya, mereka mengira Liu Sui benar-benar memiliki kemampuan, tetapi ternyata hanya orang-orang inilah yang melakukan kesalahan. Hal ini membuat mereka hanya memperoleh kegembiraan yang hampa dan kekecewaan terakhir yang sulit mereka terima. Adapun Liu Qingsong dan Liu Sirui, mereka menatap Liu Sui dan Ye Feng dengan nada mengejek, seolah siap menonton pertunjukan, seolah berkata, palsu ya palsu, ketahuan, ya. Kita lihat saja bagaimana kalian mengakhiri ini. Bukan hanya mereka, tetapi banyak orang di tempat kejadian juga memandang Ye Feng dan Liu Sui, ingin melihat pertunjukan itu. Melihat tatapan semua orang yang menyelidiki, mendengarkan kata-kata ini, Liu Sui memegang tangan Ye Feng erat-erat, menemukan sedikit kehangatan, ingin menghadapinya bersama Ye Feng. Menyaksikan ini, Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tak bisakah disembunyikan lagi? Apakah dia akan terbongkar? Ye Feng awalnya tidak ingin menjadi pusat perhatian, tetapi dia tidak tega melihat wanitanya dianiaya. Oleh karena itu, Ye Feng memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran. Memang, jika Ye Feng tidak mengakuinya, Presiden Qi dan yang lainnya akan merasa agak terganggu. Mereka tidak dapat berbicara tentang identitas Ye Feng, mereka juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sekalipun mereka dapat membodohi semua orang, tanpa dasar yang dapat dipercaya, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu, mereka memandang Ye Feng, berharap Ye Feng akan melangkah maju. Jadi, Ye Feng berdiri tanpa daya. Bab 32, Kekuatan Tuan Muda Su. Seorang tamu terhormat telah tiba, namun pada saat itu, petugas di pintu berteriak. Tamu terhormat macam apa? Mendengar teriakan petugas itu, yang lain agak bingung. Putra Su Hong dari keluarga Su, Tuan Su Kun telah tiba. Kemudian petugas itu berteriak kegirangan. Sungguh, ia tidak pernah membayangkan bahwa di tempat seperti itu, ia akan bertemu dengan Tuan Muda Jiang Cheng yang legendaris. Apa, Tuan Muda Su ada di sini? Untuk apa dia datang? Apakah keluarga Liu punya pengaruh sebesar itu? Ya ampun, Liu Qingsong sungguh mengesankan, bahkan Tuan Muda Su pun bisa diundang. Sepertinya grup Liu siap untuk bangkit. Mendengar kedatangan Su Kun, semua orang tercengang, menatap Liu Qingsong dengan penuh keterkejutan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Faktanya, beberapa penyanjung yang bersemangat mulai menghujani pujian pada Liu Qingsong bahkan sebelum Su Kun datang. Tuan Muda Liu memang menjanjikan, prospek masa depannya tidak terbatas. Seperti yang diharapkan, seperti ayah, seperti anak, ombak sungai yang seterus datang, mendorong ombak-ombak tua. Kita semakin tua, selamat, sungguh menyenangkan dan patut dirayakan. Mendengarkan pujian mereka dan melihat sanjungan tak berujung, Liu Qingsong menjadi sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu mengapa Su Kun akan datang, baginya, kedatangan Su Kun menunjukkan keinginan untuk berteman dengannya. Bukan hanya Liu Qingsong, tetapi Liu Sirui dan Nyonya Liu Ser juga tersenyum lebar mendengar pujian tersebut dan mengangguk sebagai jawaban. Awalnya, setelah orang-orang itu pergi, ekspresi mereka sulit untuk diamati. Namun kini, dengan koneksi Su Kun, apakah mereka masih peduli dengan orang-orang kecil yang tidak penting itu? Wajah mereka menunjukkan ekspresi kebanggaan luar biasa.
Di bawah pujian semua orang, Liu Qingsong melirik Ye Feng dengan provokatif, lalu berkata dengan nada meremehkan, lihat ini. Ini baru namanya kekuatan. Bisakah kau, seorang pecundang, dibandingkan denganku? Bahkan menjilati sepatuku pun tidak pantas bagimu. Pada saat ini, hidung Liu Qingsong terangkat tinggi ke udara, berlenggak-lenggok dengan penuh kebanggaan. Bodoh, tunggu saja, ada pertunjukan bagus yang akan datang. Mendengar kata-katanya, Presiden Qi dan yang lainnya tersenyum dingin, menunjukkan ekspresi menantikan sebuah tontonan. Mereka tahu mengapa Su Kun datang, tentu saja untuk Ye Feng. Namun si idiot itu, Liu Qingsong, masih secara naif percaya Su Kun datang untuknya. Dia bahkan tidak bisa melihat harga dirinya di cermin. Apakah dia pantas mendapatkannya? Ketika Su Kun memasuki pintu, Liu Qingsong menggosok-gosok tangannya dengan gembira, menyambutnya dengan hangat, Tuan Muda Su, apa yang membawamu ke sini? Kedatanganmu sungguh membawa kehormatan bagi keluarga Liu. Menyaksikan kejadian itu, banyak warga di lokasi menunjukkan ekspresi iri. Bagaimanapun juga, dia adalah Su Kun, tuan muda yang sangat berpengaruh dari keluarga Su di Jiangcheng. Siapa sih yang nggak mau berteman dengan orang seperti itu? Siapa sih yang nggak mau didekati? Jadi, kesempatan ini membuat banyak orang merasa iri dan ingin menggantikan Liu Qingsong. Namun sambutan gembira Liu Qingsong disambut dengan ekspresi meremehkan Su Kun. Setelah menatap Liu Qingsong dengan pandangan menghina, Su Kun mencibir dan bertanya, siapa kamu? Liu Qingsong tidak mengerti maksud Su Kun, dan buru-buru memperkenalkan dirinya. Tuan Muda Su, saya Liu Qingsong, Presiden baru Grup Liu. Anda tidak mengenali saya. Orang ini, meskipun tidak mengenal Su Kun, berusaha memaksa menjalin koneksi, berpura-pura mengenalnya dengan baik. Oh, belum pernah dengar tentangmu. Kamu ini apa? Su Kun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, nadanya sangat tidak ramah. Ada apa? Bukankah Tuan Muda Su datang untuk menemui Liu Qingsong? Lalu, untuk siapa dia di sini? Selain Liu Qingsong, siapa lagi yang mengenal Su Kun secara pribadi di sini? Menyaksikan reaksi Su Kun, semua orang tercengang, tidak dapat memahaminya. Serentak, mereka menatap Liu Xue, raut wajah mereka berubah drastis, dan mereka berseru tak percaya, mungkinkah itu benar-benar dia? Apakah Liu Xue menyembunyikan dirinya sebaik itu? Menebak kemungkinan ini membuat jantung semua orang berdebar kencang, berusaha mati-matian menahan diri, takut hasilnya akan mengejutkan mereka. Bagaimana mungkin? Siapa dia? Bagaimana dia bisa kenal Tuan Muda Su? Mendengar percakapan mereka, Liu Qingsong ketakutan, buru-buru menggelengkan kepala, menolak mempercayainya. Pada saat yang sama, Liu Xirui dan Nyonya Liu Ser, raut wajah mereka berubah drastis, menggelengkan kepala dengan panik, berdoa, kumohon, jangan biarkan dia yang melakukannya. Ini tidak mungkin benar. Di lokasi, semua orang menolak mempercayai fakta ini, menolak mempercayai Su Kun datang untuk Liu Xue. Namun saat Su Kun melihat Liu Xue, dia mendekatinya sambil tersenyum. Tuan Muda Su tersenyum. Apakah dia benar-benar tersenyum padanya? Mungkinkah Tuan Muda Su tertarik padanya? Tapi, dengan kecantikan seperti itu, sebenarnya sangat mungkin. Ternyata menjadi menarik juga merupakan modal seseorang, keuntungan seseorang. Melihat Su Kun berjalan ke arah Liu Xue, yang lain mulai berbisik-bisik lagi, tanpa sadar berpikir Su Kun menyukai Liu Xue. Sudah kubilang, bagaimana dia bisa kenal Tuan Muda Su? Ternyata dia menjual dirinya untuk itu, sungguh tak tahu malu. Mendengar percakapan ini, Liu Qingsong menggumamkan umpatan, menatap Liu Xue dengan jijik. Penghinaan Liu Qingsong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nyonya Liu Ser dan Liu Xinian. Mendengar kata-kata ini, mereka memukul dada mereka dengan marah, tidak tahu malu, benar-benar mempermalukan nama keluarga Liu, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu. Memalukan, benar-benar memalukan. Sedangkan Liu Xue, meskipun Su Kun mendekatinya, dia tidak bisa merasa senang, dan merasa sangat bimbang di dalam hatinya. Akhirnya, sebelum Su Kun mendekatinya, Liu Xue dengan kaku berdiri dan berpegangan tangan erat pada Ye Feng. Tuan Muda Su, saya punya suami, tolong hargai diri Anda. Mendengar kata-kata Liu Xue, ekspresi Su Kun membeku, lalu, menyadari sesuatu, ia tersenyum lebar, apa yang kulakukan? Kau memintaku untuk menghargai diriku sendiri. Bukankah seperti yang mereka katakan, kau tertarik padaku dan datang mencariku? Liu Xue juga sama bingungnya, bertanya. Mendengar kata-kata Liu Xue,
Sukun murka, berbalik dan berteriak, siapa yang bilang begitu? Siapa yang menyebarkan rumor seperti itu? Seketika, aura kewibawaan Sukun terpancar. Dan, dengan raungan Sukun, sebagian besar orang yang hadir tidak dapat menahan gemetar, takut dia akan melampiaskan amarahnya kepada mereka. Kemarahan Sukun membuat tanah tampak bergetar, dia benar-benar memiliki prestise yang luar biasa. Namun, Sukun memiliki modal seperti itu, ayahnya adalah Master Su, dan kedua pamannya masing-masing lebih mengesankan daripada yang lain. Di Jiangcheng, dia bisa melakukan apa saja dan jarang tersinggung oleh siapapun. Setelah menaklukkan orang-orang ini, Sukun dengan tulus dan serius menjelaskan alasan kedatangannya. Bab 33, Nyonya Tua Kecut. Sikap Sukun sangat tulus, Nona Liu, alasan saya di sini sebenarnya sangat sederhana. Saya telah mengenali bakat bisnis Anda dan ingin berinvestasi pada Anda untuk memulai perusahaan perhiasan baru. Asalkan Anda punya persyaratan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kami mengharapkan investasi awal lebih dari 100 juta. Setelah berkata demikian, dia melirik sekilas ke arah orang-orang dari grup Liu, sambil memberikan penghinaan terselubung, Nona Liu. Benar-benar orang yang sangat berbakat. Kita tidak akan seperti orang-orang keras kepala yang mengusir orang berbakat dan membiarkan orang bodoh mengambil alih. Niat Sukun sangat jelas. Karena keluarga Liu membiarkan bakat-bakat hebat seperti itu terbengkalai, ia tak akan ragu untuk bertindak. Terlebih lagi, dengan kata-kata Sukun, semua orang menyadari tujuan Sukun mencari Liu Sue sebenarnya karena dia menghargai bakat Liu Sue. Haha, Tuan Muda Su benar-benar berani bicara, terus terang menyebut orang-orang bodoh dan tak punya otak, tanpa takut mereka akan marah. Marah? Apa kita masih bisa memberi mereka muka? Biarkan saja mereka mencoba marah, mereka benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Namun, deskripsi Tuan Muda Su sangat tepat, manajer berotak babi dan penerus yang tidak berotak adalah pasangan yang sempurna. Sepertinya Liu Sue memang orang yang cakap. Kalau tidak, Tuan Muda Su tidak akan begitu bersemangat mencarinya. Bukankah itu jelas? Dulu, grup Liu belum ada apa-apanya, tetapi setelah Liu Sue mengambil alih, grup itu berkembang pesat hingga skalanya saat ini, sebuah keajaiban yang bisa dikatakan. Tapi bakat seperti itu masih berakhir dalam situasi seperti itu di dalam grup Liu, sungguh menyedihkan dan menggelikan. Untuk sesaat, Liu Sue menerima pujian dari semua orang, sementara orang-orang dari grup Liu dianggap tidak berharga. Tidak ada pilihan, menghadapi kekuatan absolut, yang bisa mereka lakukan hanyalah berpihak pada Sukun. Terlebih lagi, Sukun mengatakan kebenaran, Liu Sue benar-benar sosok yang sangat berbakat. Sialan, mendengar kata-kata Sukun, Liu Qingsong menggertakkan giginya karena marah. Tetapi dia tidak berani berbicara, dia tidak mau mengambil risiko menyinggung seseorang sehebat Sukun. Bahkan Liu Qingsong pun tidak, bahkan Nyonya Liu Ser, tidak dapat berkata sepatah kata pun setelah dihina dengan kasar, harus menelan harga dirinya. Menghadapi Sukun, bukan hanya keluarga Liu tetapi bahkan entitas yang lebih kuat di Jiangcheng tidak akan berani memprovokasinya. Sukun dapat menghancurkan keluarga Liu semudah meremas semut. Tuan Muda Su, silakan duduk. Tuan Muda Su, saya akan segera memberi ruang untuk Anda. Sementara itu, di meja lain, Presiden Qi memberi Sukun tempat duduk di sebelah Ye Feng. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi mereka mengerti. Di permukaan, Sukun ada di sana untuk Liu Sue. Namun, hanya mereka yang tahu Sukun datang untuk Ye Feng, saudaranya, mencari keadilan baginya. Melihat ini, Sukun mengangguk, diam-diam memuji orang-orang ini karena bersikap bijaksana, tahu bagaimana harus bersikap. Setelah puas, dia duduk. Keluarga Su berpura-pura berjabat tangan dengan Ye Feng, sambil berkata, kami sangat tulus dan berharap Anda dapat membujuk istri Anda. Tentu saja, Ye Feng mengangguk, menjawab dengan rendah hati. Pada saat ini, Nyonya Liu Ser, tidak bisa duduk diam lagi dan mau tidak mau mendekat untuk membujuk, Suer. Nenek bingung sebelumnya, mengapa kamu tidak kembali ke grup Liu? Sebelumnya, Nyonya Liu Ser, membiarkan Liu Qingsong mengambil alih, bukan untuk menghukum Liu Sue, tetapi untuk menenangkan suasana hatinya, berencana untuk memanggilnya kembali setelah beberapa waktu, karena yakin bahwa dia akan lebih menghargainya. Namun dia tidak pernah menduga Sukun akan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Jika Sukun berhasil, dia tahu dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membawa Liu Sue kembali.
Sekarang, karena Sukun belum berhasil, dia masih bisa menggunakan ikatan keluarga mereka untuk memaksa Liu Sue kembali. Nenek, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau dia kembali, apa yang akan terjadi padaku? Mendengar kata-kata Nyonya Liu Ser, Liu Qingsong panik. Jabatannya sebagai CEO belum stabil, dan jika Liu Sue kembali, ia akan menjadi bahan tertawaan besar, bukan? Lagi pula, setelah perlakuannya terhadap Liu Sue sebelumnya, jika dia kembali, masa-masa indahnya akan berakhir, dan dia akan sangat menderita. Jadi, dia dengan tegas menentangnya. Kalau begitu kembalilah menjadi tukang bersih-bersih, bukankah itu yang kau katakan? Nyonya Liu Ser, mendengus dingin, menjawab tanpa ampun. Mendengar kata-kata Nyonya Liu Ser, wajah Liu Xirui dan Liu Qingsong berubah pucat, merasa sangat marah. Adapun Liu Xinian dan Jin Er, hati mereka dipenuhi kegembiraan, berseru kegirangan, bagus. Nenek akhirnya sadar, Sue Er bisa kembali menjadi CEO Liu Group. Itu jauh lebih baik daripada memulai dari awal. Benar sekali, hari-hari baik bagi keluarga kita akan segera dimulai. Menurut mereka, Liu Sue pasti setuju. Lagi pula, dia menyandang nama Liu, ini grup Liu. Terlebih lagi, meskipun Sukun maju untuk ikut mendirikan perusahaan, siapa yang bisa memastikan situasi sebenarnya? Terlalu banyak ketidakpastian, jadi, di mata mereka, kembali adalah pilihan terbaik. Grup Liu benar-benar tahu cara bermain, perubahan sikap mereka terlalu cepat. Menarik, tapi siapa yang tahu pilihan apa yang akan diambil Liu Sue? Sementara itu, yang lainnya menonton dengan ekspresi bingung, menunggu jawaban Liu Sue. Nenek, aku tidak mau kembali, jadi jangan buang-buang napas. Di bawah tatapan semua orang, Liu Sue menggelengkan kepalanya dengan dingin, langsung menolak. Bagus. Mendengar jawaban Liu Sue, Liu Xirui dan Liu Qingsong menghela napas lega, diam-diam memuji keputusannya. Pada saat yang sama, mereka berpura-pura membujuk, berkata, Nenek, karena Suster Sue Er tidak mau, jangan dipaksa. Qingsong, saya tidak seburuk itu, waktu akan membuktikan segalanya. Mendengar kata-kata mereka, Nyonya Liu Ser, tidak berkata apa-apa dan terus menatap Liu Sue, bertanya, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver? Kamu adalah anak keluarga Liu, darah keluarga Liu. Tidak, Liu Sue menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tegas, saat kau mengusirku, aku sudah menyerah sepenuhnya pada keluarga Liu, jadi jangan katakan apapun lagi yang membuatku jijik. Liu Sue tetap tidak berekspresi, sama sekali tidak peduli dengan daya tarik emosional Nyonya Liu Ser. Mendengar kata-kata Liu Sue, Nyonya Liu Ser merasa sedikit bimbang. Dia tahu Liu Sue tidak bisa menerima apa yang terjadi sebelumnya, jika dia tidak melakukan sesuatu, Liu Sue tidak akan setuju untuk kembali. Namun dengan begitu banyak orang yang hadir, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Sue. Namun, jika dia tidak dapat membawa Liu Sue kembali, grup Liu tidak akan memiliki pemimpin yang cocok saat ini. Hal ini membuat Nyonya Liu Ser sangat bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Bab 34, Marah Karena Malu. Pada saat ini, sementara Nyonya Liu Ser sedang dilanda konflik batin yang amat besar, Liu Xinian dan Jin Er bergegas menghampiri. Melihat Liu Sue, Liu Xinian berkata dengan frustrasi, Sue Er, nenekmu sudah mengatakannya, bagaimana kamu bisa menolaknya? Jin Er juga mengangguk, dengan agak kesal mengulangi, Sue Er, kamu harus belajar untuk merasa cukup, jangan hancurkan masa depanmu. Mendengar kata-kata mereka, Ye Feng yang ada di dekatnya tiba-tiba tertawa marah, menurutmu, keluarga Liu bisa begitu saja mengusir seseorang seperti sampah ketika mereka tidak membutuhkannya. Sekarang mereka butuh seseorang, mereka melempar tulang dan dia harus patuh kembali. Bahkan seekor anjing pun tidak akan sepatuh ini, kan? Beginikah caramu memperlakukan putrimu? Mengikuti kata-kata Ye Feng, ekspresi semua orang menjadi sangat berwarna. Tidak seorang pun menyangka bahwa menantu keluarga Liu yang tidak berguna itu bisa mengucapkan kata-kata tajam seperti itu, membuat mereka memandangnya dengan pandangan baru. Adapun Liu Xinian dan Jin Er, mereka mendengus dingin dan mengumpat, apa kalian punya hak bicara di sini? Kalian pikir kalian apa? Minggir, jangan bikin masalah di sini lagi. Kalau terus begitu, aku bisa menamparmu. Bahkan Nyonya Liu Ser tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan keningnya, ingin berbicara dan menegur. Kata-kata Ye Feng mewakili kata-kataku, dia suamiku. Namun Liu Sue memotongnya,
berkata dengan sangat serius. Sue Er, Liu Xinyan dan Jin Er masih agak enggan. Namun, sebelum kata-kata mereka sempat keluar, Liu Sue memotongnya, tidak perlu bicara lagi, jangan memaksaku bersikap bermusuhan. Melihat Liu Xinyan dan Jin Er tidak dapat membujuk Liu Sue, Nyonya Liu Ser menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meminta maaf. Sue Er, aku salah sebelumnya, nenekmu meminta maaf padamu di sini. Kita semua keluarga, jangan biarkan orang luar menertawakan kita, apapun itu, mari kita kembali dan bicara, oke. Menurutnya, setelah mengatakan ini, Liu Sue tentu harus memberinya sedikit muka. Namun dia salah, dan salahnya sangat besar. Liu Sue menggelengkan kepalanya, Nenek, berhentilah bicara, aku tidak akan kembali. Nenek, kalau dia tidak punya perasaan, kenapa kita harus memohon padanya? Aku yakin grup Liu tidak akan bisa bertahan tanpanya, geram Liu Qingsong mengikuti kata-kata Liu Sue. Bu, tidak perlu, dia hanya orang yang tidak tahu berterima kasih, Liu Sirui ikut mengangguk. Keluar, apa kalian punya hak bicara di sini? Begini cara kalian bicara tentang kerabat. Namun, tepat saat mereka selesai berbicara, Nyonya Liu Ser menamparkan wajah mereka. Melihat kejadian itu semua orang tercengang lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, ayah dan anak keluarga Liu benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri, ini sungguh lucu. Mereka berdua pantas mendapatkannya hari ini. Ini benar-benar merugikan diri mereka sendiri, iya. Bagus, pantas saja mereka dihukum, mereka harus diberi pelajaran. Melihat kejadian ini, banyak yang bertepuk tangan dan bersorak, banyak yang bersuka cita. Terutama keluarga Paman Liu Sue, yang menginginkan keluarga Liu Qingsong sesengsara mungkin, sehingga peluang mereka untuk maju akan lebih besar. Adapun Liu Qingsong dan Liu Xinyan, wajah mereka penuh ketidakpercayaan, benar-benar tercengang oleh tamparan Nyonya Liu Ser. Entah kenapa, melihat pemandangan ini, Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Haha, pantas saja mereka dihukum, ini karma. Bahkan Liu Sue agak terkejut. Dia tidak percaya bahwa Nyonya Liu Ser benar-benar memukul Liu Qingsong dan paman keduanya demi dirinya. Namun, setelah berpikir lagi, dia merasa lega. Untuk mencapai tujuannya, dia bisa melakukan cara apa saja, tapi apa yang tidak akan dia lakukan. Pada saat ini, sesuatu yang lebih luar biasa terjadi. Setelah mendisiplinkan Liu Qingsong dan Liu Sirui, Nyonya Liu Ser memandang Liu Sue dan memohon, Sue Er, apakah kamu benar-benar ingin aku berlutut di hadapanmu agar kamu setuju? Jika kau sungguh tak mau bahagia, jika kau sungguh setuju hanya jika aku berlutut, apa salahnya aku berlutut untukmu? Memang, untuk membawa Liu Sue kembali, Nyonya Liu Ser benar-benar siap untuk berusaha sekuat tenaga dan benar-benar berniat untuk berlutut di hadapan Liu Sue. Melihat pemandangan ini, Ye Feng mencibir, kalau kamu tahu ini sebelumnya, kenapa kamu melakukan itu? Apa gunanya sekarang? Ye Feng berbicara sangat lembut, hanya untuk mengingatkan Liu Sue. Ye Feng sangat jelas bahwa wanita tua ini sekarang merendahkan dirinya untuk membawa Liu Sue kembali demi grup Liu. Namun dalam hatinya, dia pasti akan memendam rasa dendam, dan saat Liu Sue kehilangan nilainya, dia pasti akan sangat menderita. Jadi Ye Feng ingin Liu Sue pergi lebih awal, untuk menghindari hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Logika ini juga jelas bagi Liu Sue. Terlebih lagi, sejak meninggalkan grup Liu, dia telah mengambil keputusan, jadi pengingat Ye Feng agak berlebihan. Sementara Liu Sue tetap diam, orang-orang yang hadir sangat terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Nyonya Liu Ser benar-benar rela merendahkan dirinya. Sungguh tidak masuk akal, iya. Anda pasti bercanda, ini adalah seseorang yang diminta secara pribadi oleh Tuan Muda Su, pantas baginya untuk melakukan ini. Untuk seseorang yang tak berguna, kenapa Tuan Muda Su mengundangnya secara pribadi? Coba pikir pakai otak babimu. Namun, setelah menyadarinya, mereka mendapati Liu Sue memang sepadan dengan tindakan Nyonya Liu Ser. Namun yang tidak pernah mereka duga adalah Liu Sue benar-benar menggelengkan kepalanya, Nenek, saya tidak akan kembali. Saya sarankan kamu untuk melupakan ide ini. Jangan bermimpi di siang bolong di sini, kata Ye Feng setelah mendengar jawaban Liu Sue. Beraninya kau, seorang tukang numpang, apa kau punya hak bicara di sini? Usir dia dari sini. Awalnya, Liu Sue sudah membuat Nyonya Liu Ser sangat marah, dan ditambah dengan Ye Feng, Nyonya Liu Ser pun meledak.
Mengikuti kata-kata Nyonya Liu Ser, beberapa penjaga keamanan tiba-tiba bergegas keluar, dengan arogan mengelilingi Ye Feng. Di wilayah keluarga Liu Ku, jujur saja, pukul dia dengan tongkat, sambil menatap Ye Feng, Nyonya Liu Ser melampiaskan semua amarahnya padanya. Terlebih lagi, seperti yang diperintahkannya, para penjaga keamanan itu tampak siap menyerang. Mari kita lihat siapa yang berani. Namun Liu Sue berdiri di depan Ye Feng, mati-matian berusaha melindunginya. Istri kakakku sungguh hebat, pantas kakakku melakukan hal itu. Melihat ini, Su Kun mengangguk puas, sambil memberi penghormatan tinggi kepada Liu Sue. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah tindakan Ye Feng bermanfaat, tetapi sekarang dia benar-benar merasa tenang. Buang saja semuanya. Namun, Nyonya Liu Ser, yang tidak rasional menjadi keterlaluan. Melihat hal ini, semua orang menunjuk dan mengkritik, berbicara buruk tentang Nyonya Liu Ser. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bukankah ini termasuk tindakan yang dengki? Ditolak seperti ini, siapapun pasti akan marah, tapi melakukan ini di depan Tuan Muda Su bukanlah tindakan yang bijaksana. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang, penasaran apa yang akan dilakukan Tuan Muda Su. Semua orang berpose untuk menyaksikan drama yang terkuak, menatap Nyonya Liu Ser dengan simpati dan rasa iba. Bab 35, apa sebenarnya latar belakangnya? Memang, jika Su Kun menangani masalah ini, keluarga Liu akan berada dalam masalah. Jadi semua orang ingin menyaksikan tontonan keluarga Liu, mengantisipasi akhir menyedihkan yang akan mereka hadapi. Hentikan! Pada saat ini, Su Kun berteriak dengan marah. Setelah membungkam semua orang, Su Kun menatap Nyonya Liu Ser dengan dingin, dan berkata dengan nada mencemooh, arogan sekali. Wilayah kekuasaan keluarga Liu Mu. Omong kosongmu takkan mematahkan lidahmu karena kesombongan. Aku ingin melihat, di Jiangcheng yang luas ini, di mana wilayah keluarga Liu Mu. Kau benar-benar tidak takut menimbulkan masalah dengan kata-katamu. Pada saat ini, Su Kun menatap Nyonya Liu Ser dengan nada bercanda, menunggu jawaban yang memuaskan. Mendengar perkataan Su Kun, Nyonya Liu Ser merasa seperti dalam keadaan tegang dan tegang, menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Dia sibuk melampiaskan amarahnya dan mengabaikan Su Kun di dekatnya, melakukan kesalahan fatal. Melihat Nyonya Liu Ser tetap diam, Su Kun mencibir, sambil berteriak dengan nada menghina, tepat di depanku, kau ingin mengusir tamuku yang terhormat, keluarga Liu Mu benar-benar memiliki kewenangan yang luar biasa. Aku telah menyaksikannya secara langsung. Aku pasti akan melaporkan kejadian hari ini dengan jujur kepada ayahku, dan kita lihat apakah keluarga Liu Mu benar-benar berani menentang langit. Perkataan Su Kun mengandung sedikit nada ancaman. Mendengar kata-kata Su Kun, Nyonya Liu Ser menggigil ketakutan, wajahnya memucat. Tidak, Tuan Muda Su, saya sungguh tidak bermaksud begitu. Mohon maafkan saya. Nyonya Liu Ser meminta maaf secara langsung, merendahkan dirinya hingga hampir berlutut di hadapan Su Kun. Kata-kata ini, jelaskan pada ayahku. Su Kun mencibir, menolak untuk menanggapi. Mendengar kata-kata Su Kun, Nyonya Liu Ser menjadi sangat cemas hingga ia hampir menangis. Jika Su Hong benar-benar datang untuk menanyainya, implikasinya akan berbeda. Lagi pula, jika Su Hong memanggilnya, akankah dia dengan mudah memaafkannya? Ini bukan lelucon. Saat itu, Nyonya Liu Ser melihat Liu Sue. Melihat Liu Sue di depannya, Nyonya Liu Ser mencengkeramnya erat-erat seperti sedotan penyelamat, dan memeluk Liu Sue. Sue, aku memang salah sebelumnya. Anggap saja nenek memohon padamu, bisakah kau membelaku? Melihat sikap Nyonya Liu Ser, jika Liu Sue tidak setuju, dia sepertinya akan berlutut di hadapannya. Menyaksikan kejadian itu, para penonton pun tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Haha. Kalau dia tahu ini akan terjadi, kenapa awalnya bersikap seperti itu? Waktu dia memperlakukan Liu Sue seperti itu, apa dia sudah menduga hari ini akan tiba? Pantas saja dia dihukum, lihat betapa bodohnya dia sekarang. Haha, keluarga Liu akan jadi bahan tertawaan banyak orang, dan besok, gosip-gosip akan meledak. Bukan hanya Liu Qingsong dan putranya yang mempermalukan diri mereka sendiri, seluruh keluarga Liu juga tidak lebih baik, sehingga tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengangkat kepala mereka lagi. Setiap orang yang melihat Nyonya Liu Ser menyesal merasa schadenfreude, tidak dapat menahan tawa. Hal ini membuat Liu Sue sedikit gelisah. Tetapi mengingat bagaimana dia memperlakukannya dan Ye Feng,
dia merasa itu semua adalah perbuatan Nyonya Liu Ser. Karena itu, Liu Sue memalingkan wajahnya, agak enggan campur tangan. Aku salah. Ini semua salahku, aku lebih buruk dari tanah, aku binatang buas. Sue, tolong aku. Melihat Liu Sue mengabaikannya, Nyonya Liu Ser panik dan berlutut, memohon dengan sungguh-sungguh. Tamparan, tampar. Terlebih lagi, sambil terus-menerus memohon belas kasihan, dia mulai menamparkan wajahnya sendiri dengan cukup keras, yang menyebabkan keributan suara tamparan bergema di tempat kejadian. Pada saat ini, penyesalan di hati Nyonya Liu Ser tidak dapat diukur, kalau saja dia tahu, dia tidak akan keluar dengan gegabah, tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Sekarang, dia menimbulkan masalah besar. Melihat ini, Ye Feng merasa sangat puas. Itu semua adalah perbuatannya sendiri, dan Ye Feng tidak bersimpati sama sekali. Memang, kalau saja Sukun tidak hadir, kalau saja Ye Feng tidak mampu bertarung, Ye Feng pasti sudah dipukuli habis-habisan seperti anjing mati dari sana, dengan akibat yang tidak terbayangkan. Ada pepatah yang mengatakan, siapa yang mempermalukan orang lain, pada akhirnya ia sendiri yang akan dipermalukan. Karena dia sudah bersiap mempermalukan orang lain, dia harus menerima nasib dipermalukan. Melihat ini semua orang tertawa dan menunjuk ke arah Nyonya Liu Ser. Bagi mereka, sebagai pemimpin keluarga Liu, dia telah kehilangan muka sedemikian rupa sehingga menghancurkan otoritasnya, bagaimana mungkin dia mampu memimpin keluarga Liu nanti. Jika demikian halnya, keluarga Liu tidak akan pernah mampu mengangkat kepala mereka lagi di hadapan siapapun. Liu Qingsong dan putranya melihat ini, menggertakkan gigi mereka dengan marah, ingin bergegas dan menarik Nyonya Liu Ser berdiri. Namun mereka tidak berani, mengesampingkan bahwa mereka telah kehilangan muka sebelumnya, hanya dalam situasi saat ini adalah satu-satunya solusi. Terburu-buru hanya akan memperburuk keadaan. Jadi mereka tidak berani keluar dan hanya bisa menelan ludah, kalau tidak, keluarga Liu benar-benar akan tamat. Sementara Liu Qingsong dan putranya seperti ini, anggota keluarga Liu lainnya bahkan kurang berani untuk campur tangan, bahkan tidak berani mengangkat kepala sedikitpun. Keluarga Liu seperti itu, masa depan apa yang bisa mereka miliki? Keluarga Liu benar-benar menjadi bahan tertawaan. Hanya Liu Sue, yang menyaksikan ini, merasa agak terpukul. Karena itu, dia menarik Ye Feng di sampingnya, sambil bertanya dengan lembut, bolehkah aku? Lakukan apapun yang kau mau, aku akan selalu mendukungmu. Ye Feng tersenyum lembut. Sementara itu, Ye Feng memberi isyarat kedipan mata pada Sukun, memberinya isyarat agar mengikuti jejak Liu Sue. Sukun diam-diam memberi isyarat oke, yang menunjukkan ia telah menerima pesan tersebut. Dan Liu Sue, mendengar kata-kata Ye Feng, dengan gembira berkata, terima kasih, suamiku tersayang. Setelah memastikannya, Liu Sue berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Su, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda, tetapi bisakah Anda mengampuni nenek saya kali ini? Karena takut Tuan Muda Su tidak setuju, Liu Sue berulang kali meyakinkan, saya tahu nenek menentangmu, tetapi saya jamin tidak akan ada lagi, apakah itu tidak apa-apa? Nona Liu, Anda bercanda, asal Anda mau bicara, saya akan mendengarkan Anda sepenuhnya karena kita adalah mitra. Sukun tersenyum dan menjawab dengan hangat, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bermitra dengan Anda. Orang ini, Sukun, praktis gila, menggunakan kesempatan ini untuk menyanjung Liu Sue dan dengan demikian menjilat Ye Feng. Menyaksikan kejadian ini, semua orang tercengang, butuh waktu lama untuk pulih. Ini, apa latar belakang Liu Sue? Bahkan Tuan Muda Su ingin menjilatnya. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Hanya dengan sepatah kata saja, Tuan Muda Su langsung memaafkan Nyonya Liu Ser, betapa hebatnya itu. Semua orang terkejut, diam-diam merenungkan latar belakang seperti apa yang dimiliki Liu Sue. Tetapi bagaimanapun mereka berspekulasi, mereka tidak dapat memahami bahwa itu semua disebabkan oleh orang yang mereka anggap sebagai sampah yang bergantung dan mengendalikan segalanya. Memang, itu semua gara-gara Ye Feng, orang yang mereka anggap tidak penting, orang yang diabaikan begitu saja, si pengecut yang lemah. Bab 36, Ruang Harta Karun Sutong. Tak seorang pun menyangka krisis besar yang dihadapi keluarga Liu akan terselesaikan dengan begitu mudah. Ini di luar imajinasi siapapun. Bukankah begitu? Semua orang mengira keluarga Liu pasti akan berakhir dengan bencana. Namun, yang mengejutkan semua orang,
hanya dengan satu kalimat dari Liu Sue, Sukun membiarkannya begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Liu Sue benar-benar memiliki pesona yang luar biasa? Apakah Liu Sue benar-benar berharga? Bisakah dia benar-benar mendapatkan rasa hormat seperti itu dari Tuan Muda Su? Seperti apa Liu Sue? Kenapa Tuan Muda Su memberinya wajah seperti itu? Hal ini membuat semua orang bingung, tidak dapat memahaminya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Kenapa? Kenapa ini semua terjadi? Liu Qingsong menggertakkan giginya karena marah, tidak mengerti mengapa semuanya berakhir seperti ini, apa sebenarnya yang membuatku lebih rendah darinya. Kenapa dia dipuji semua orang sementara aku menghadapi penindasan semua orang? Aku tidak yakin. Liu Qingsong merasakan banyak keluhan dan ketidakpuasan yang tak berujung. Awalnya, hari ini seharusnya menjadi hari yang paling gemilang dan menarik perhatian. Namun akibatnya adalah penghinaan yang sangat kejam, harga dirinya diinjak-injak, dan diratakan dengan tanah. Dia tidak dapat memahami mengapa semuanya menjadi seperti ini, dia ingin berteriak. Ingin memberontak, tetapi dia tidak berani. Haha, bukankah keluarga Liu begitu sombong? Ketika semua orang menertawakan keluarga Liu, Ye Feng terkekeh pelan dan pergi bersama Liu Sue, wajahnya penuh ejekan dan penghinaan. Saat Ye Feng pergi bersama Liu Sue, Sukun mengikutinya dari dekat, tidak menunjukkan rasa hormat terhadap keluarga Liu. Terlebih lagi, setelah Sukun pergi, tamu-tamu lainnya juga keluar. Pesta keluarga Liu yang sebelumnya meriah berubah menjadi sangat sepi setelah semua orang pergi. Melihat semua orang di keluarga Liu, masing-masing memasang ekspresi sedih, sangat menyedihkan. Keluarga Liu telah mempermalukan diri mereka sendiri. Awalnya, Liu Xinyan dan Golden Goose berencana untuk tinggal, tetapi melihat ekspresi tidak ramah dari orang lain, mereka dengan bijaksana pergi. Keluarga Liu berakhir dalam situasi seperti itu karena mereka menyinggung Ye Feng dan mengejeknya dengan paksa. Hanya sedikit orang yang tahu, tetapi energi yang ditunjukkan Ye Feng cukup untuk menakuti semua orang. Ada apa? Setelah pergi, Liu Sue menatap Sukun di belakangnya dan bertanya dengan bingung. Apa maksudmu, apa yang sedang terjadi? Sukun berpura-pura bingung, lalu berkata dengan serius, kita di sini untuk membahas cara berkolaborasi, kan? Ngomong-ngomong, aku akan berinvestasi setidaknya 1 miliar. Kamu, apa kamu benar-benar akan menginvestasikan 1 miliar? Liu Sue agak tercengang, dia tidak menyangka Sukun benar-benar ingin menginvestasikan 1 miliar padanya. Tentu saja, Sukun mengangguk, ini adalah ide Ye Feng. Jadi, setelah bernegosiasi, Sukun menginvestasikan 1 miliar, mengambil 60% saham. Adapun Liu Sue, dia berkontribusi melalui manajemen, memegang 30% saham. Sisanya yang 10% dicadangkan dalam bentuk penghargaan, untuk diberikan kepada personel teknis yang benar-benar berbakat dan eksekutif inti yang luar biasa. Kontrak tersebut disarankan oleh Liu Sue, dan sebelum menyetujuinya, Sukun diam-diam berkomunikasi dengan Ye Feng, dan baru setelah Ye Feng menyetujuinya, kontrak tersebut ditandatangani. Meskipun di permukaan, Sukun adalah pemegang saham mayoritas. Akan tetapi, pemegang saham utama sebenarnya adalah Ye Feng, Sukun hanya menandatangani atas nama Ye Feng. Setelah menerima investasi tersebut, Liu Sue dengan antusias terjun ke dunia kerja, lambang seorang yang gila kerja. Memang setelah suatu perusahaan berdiri, umumnya sangat sibuk. Tidak hanya kantor yang perlu dipilih dan prosedur yang ditangani, tetapi karyawan dan tim manajemen juga perlu direkrut, semua ini membutuhkan energi. Melihat ini, Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, menikahi istri seperti itu tentu merupakan tantangan yang cukup berat. Bagaimana kabar kakekmu? Setelah Liu Sue pergi, Ye Feng bertanya sambil tersenyum. Kakekku baik-baik saja, dan pemulihannya sangat cepat. Sukun tersenyum, lalu bertanya dengan ragu, kapan kamu akan datang menjenguk kakekku lagi? Oke, bagaimana kalau hari ini? Ye Feng memikirkannya dan, karena tidak ada kegiatan lain, ia pergi ke rumah keluarga Su bersama Sukun. Rumah keluarga Su, yang terletak di daerah kaya Jiangcheng, telah menciptakan perkebunan yang sangat besar dan sangat mewah. Saat memasuki perkebunan, Ye Feng agak terkejut dengan apa yang dilihatnya. Taman yang mewah, villa yang indah, dan berbagai fasilitas hiburan yang mewah, sungguh layak menjadi keluarga pertama Jiangcheng. Bagaimana, rumahnya mengesankan, kan? Melihat ekspresi terkejut Ye Feng, Sukun bertanya sambil tersenyum. Kau sebut ini rumah besar.
Ye Feng melotot padanya dengan riang. Haha, Su Kun terkekeh dan membawa Ye Feng ke villa pusat. Kakeknya tinggal di sini. Begitu memasuki villa, orang benar-benar bisa merasakan betapa mewahnya villa itu. Lantai batu giok, furnitur mewah, dan dekorasinya hampir membuat Ye Feng terpesona. Adik kecil, kau di sini. Su Tong, yang sedang membaca di ruang tamu, dengan antusias menyapa Ye Feng ketika melihatnya. Kakek, aku yang membawanya ke sini, kenapa kakek tidak memanggilku? Melihat Su Tong mengabaikannya begitu saja, Su Kun bertanya dengan wajah penuh keluhan. Main saja di samping, jangan ganggu aku, kata Su Tong dengan tidak sabar. Baiklah, Su Kun menjawab dengan patuh dan menyelinap pergi. Silakan masuk, adik. Setelah mengusir Su Kun, Su Tong dengan hangat mengundang Ye Feng masuk. Tuan Su, Ye Feng hendak memanggilnya Tuan Su tetapi merasa itu mungkin tidak pantas. Terlebih lagi, sebelum dia sempat mengatakannya, Su Tong memotongnya, sedikit tidak senang, panggil saja aku saudara Su. Hah, Ye Feng agak bingung. Jika dia benar-benar memanggilnya seperti itu, bukankah itu akan mengacaukan segalanya? Kalau begitu, Su Kun harus memanggil Ye Feng, kakek, dan Su Hong harus memanggil Ye Feng, paman. Bukankah itu membuat Ye Feng sangat keren? Apa kau meremehkanku? Terlebih lagi, melihat Ye Feng masih enggan, Su Tong sedikit kesal. Kakak Su, Ye Feng pun cepat-cepat memanggil. Itu lebih baik. Setelah Ye Feng mengakuinya, Su Tong akhirnya mengangguk puas. Ayo, biar ku periksa lagi. Di bawah pengawasan Ye Feng, ia mendapati Su Tong baik-baik saja dan bahkan sangat sehat. Mendengar tidak ada masalah, Su Tong bahkan lebih gembira. Dalam kegembiraannya, Su Tong membawa Ye Feng langsung ke ruang hartanya. Ini adalah ruang harta karun Su Tong, siapa yang tahu berapa banyak harta karun di dalamnya. Ye Feng sangat tertarik pada ruang harta karun Su Tong, penasaran dengan kejutan tak terduga apa saja yang mungkin ada di dalamnya. Di bawah bimbingan Su Tong, mereka tiba di sebuah lorong rahasia, dan baru setelah melewati banyak pos pemeriksaan, mereka memasuki sebuah ruangan rahasia. Wow, begitu masuk, Ye Feng tercengang, terkejut melihat deretan harta karun di dalam ruangan itu. Bab 37, begitu banyak harta dan energi. Memang, di dalam ruang rahasia itu, ada deretan demi deretan rak. Di rak-rak itu, terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari harta karun ini yang sekilas tampak sangat berharga. Melihat harta karun di depannya, Ye Feng merasa luar biasa gembira. Memang benar, tidak semua harta karun memancarkan cahaya kemasan. Namun, sejumlah harta karun memancarkan cahaya kemasan. Selain itu, ada beberapa benda yang kilau kemasannya sangat intens. Jika semua cahaya kemasan ini dapat diserap, Ye Feng bahkan tidak dapat membayangkan hasilnya. Memang, jika dia benar-benar menyerap semuanya, Ye Feng akan menjadi luar biasa kuat dan memasuki lapisan kedua kultivasi Qi lebih awal. Teman muda, coba gunakan kemampuan identifikasimu, apa ini? Saat itu, Su Tong menghampiri Ye Feng sambil memegang pot, ingin mengujinya. Ye Feng mengambil pot itu dan melihatnya, mengetahui bahwa pot itu sangat berharga, dan segera mengaktifkan kemampuan identifikasinya. Benar saja, saat Ye Feng mengaktifkan kemampuan identifikasinya, cahaya kemasan muncul di hadapannya. Pada saat yang sama, informasi tentang pot muncul di benak Ye Feng. Setelah mengumpulkan informasi, Ye Feng tersenyum dan memuji. Ini barang bagus, kendi anggur yang digunakan oleh kaisar pada masa dinasti Ming, sangat berharga. Dari mana kamu mendapatkannya? Haha, sudah kuduga, sobat muda. Keterampilan medismu luar biasa, dan kemampuan identifikasimu juga hebat, kau menemukannya begitu cepat, sungguh luar biasa untuk seseorang semuda itu. Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Tong mengacungkan jempol dan memuji dengan lantang. Pada saat yang sama, Su Tong dengan bangga memperkenalkan Ye Feng, saya menghabiskan beberapa ratus dolar untuk ini dari sebuah kios kaki lima, dan ternyata ini adalah teko anggur yang digunakan oleh Ming Dazong pada masa dinasti Ming. Bagaimana? Penemuan yang luar biasa, bukan? Temuanmu lebih menakjubkan daripada milikku. Ye Feng tertawa dan mengacungkan jempol. Ye Feng menghela napas melihat keahlian Su Tong, benar-benar ahli paling terampil di Jiangcheng, temuannya sungguh mengesankan. Memang, menghabiskan beberapa ratus dolar dan sekarang mendapat keuntungan yang tidak diketahui jumlahnya,
ribuan kali lipat, itu benar-benar sebuah keajaiban. Biasa saja, waktu aku masih muda, menemukan harta karun seperti itu lebih mudah, harus kuakui, kamu jauh lebih mengesankan, berhasil menemukan harta karun yang luar biasa sekarang. Sambil merasa bangga, Su Tong memuji dengan rendah hati. Keduanya merupakan contoh khas pujian komersial timbal balik. Tentu saja, mengingat kemampuan mereka, pujian semacam itu memang pantas. Sambil mendengarkan pujian Su Tong, Ye Feng dengan santai menyerap cahaya keemasan dari kendi anggur kaisar ke dalam tubuhnya. Dengan munculnya cahaya keemasan, Ye Feng merasakan peningkatan tekanan yang sangat besar. Cahaya keemasan ini cukup kuat, mengandung energi yang menakutkan. Menyadari ada yang tidak beres, Ye Feng segera mengedarkan ki sejatinya untuk mulai mencerna energi ini. Setelah mengonsumsi gelombang energi ini, dasar kultivasi Ye Feng memang menjadi lebih kuat, ki sejati dan meridiannya tumbuh luar biasa kuat. Melihat peningkatan signifikan pada level ki sejatinya, Ye Feng mengangguk puas. Namun, setelah Ye Feng menyerap cahaya keemasan itu, kendi anggur sang kaisar tampak kehilangan sebagian ki spiritual. Tentu saja, hal ini tidak akan mempengaruhi nilai kendi anggur sang kaisar. Jika itu yang terjadi, Su Tong pasti akan melonjak marah. Setelah Ye Feng menyerap cahaya keemasan, Su Tong dengan bersemangat menarik Ye Feng untuk menunjukkan harta karun lainnya. Ayo, mari kita lihat yang ini. Apa ini? Yang mengejutkan Ye Feng adalah cahaya keemasan benda ini semakin kuat. Baru saja, setelah menyerap gelombang terakhir cahaya keemasan, Ye Feng telah stabil di tahap akhir puncak lapisan pertama kultivasi Qi. Jika dia menyerap cahaya keemasan ini, Ye Feng pasti akan memasuki alam kesempurnaan untuk lapisan pertama kultivasi Qi. Oleh karena itu, barang ini sangat menarik bagi Ye Feng. Tunggu apa lagi? Cepat lihat. Melihat Ye Feng tertegun, Su Tong mendesak. Baiklah, Ye Feng mengangguk dan mengambil harta karun itu untuk memeriksanya. Dengan diaktifkannya kemampuan identifikasi, asal-usul harta karun itu menjadi jelas dalam pikiran Ye Feng. Benda ini luar biasa, benda yang digunakan oleh Ming Taizu di dinasti Ming. Dari mana kau mendapatkan ini? Setelah memahami asal-usulnya, Ye Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Memang, ini juga merupakan benda kekaisaran, yang mengandung energi kekaisaran yang lebih kuat. Luar biasa, hanya dengan pandangan sekilas, tanpa alat bantu, kau sudah bisa mengenalinya. Apakah anak muda zaman sekarang begitu terampil? Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Tong tampak sedikit terkejut. Memang, dengan penglihatannya, ia juga dapat mengidentifikasinya, tetapi memerlukan waktu dan penggunaan alat khusus. Namun Ye Feng berhasil melakukannya dengan mengesankan, hanya melalui penglihatan. Identifikasi terjadi dalam waktu hanya puluhan detik. Persepsi seperti itu cukup untuk mengejutkan semua orang. Memang kalau ini sampai tersebar, berapa banyak yang akan tercengang? Bukankah ini hal yang biasa? Ye Feng tersenyum canggung lalu bertanya, barang ini langka, dari mana asalnya? Soal barang ini adalah penemuan harta karun yang paling saya banggakan. Su Tong semakin bangga saat menyebut harta karun ini, dan sambil tersenyum ia menjawab, coba tebak berapa uang yang saya keluarkan untuk membeli barang ini. Melihat betapa bangganya senyummu, apa bisa dibeli? Dengan puluhan dolar, Ye Feng sengaja menggoda. Keluar dari sini, omong kosong apa yang kau bicarakan? Su Tong tertawa dan memarahi, lalu menjawab dengan serius, dulu aku menghabiskan lebih dari 10.000 untuk mendapatkannya dari seorang petani, dan sekarang harganya 1000 kali lipat, kan? Ya, kau memang berbakat. Ye Feng mengangguk kagum. Memang, jika ini benar-benar barang pribadi Ming Taizu, nilainya pasti melebihi miliaran. Sementara itu, memanfaatkan gangguan Su Tong, Ye Feng diam-diam mengedarkan truki untuk sepenuhnya menyerap cahaya keemasan yang kuat ke dalam tubuhnya. Fiuh, saat cahaya keemasan memasuki tubuhnya, Ye Feng tersentak. Cahaya keemasan itu sangat kuat, mengandung energi yang berlebihan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Terlebih lagi, cahaya keemasan ini tidaklah patuh, ia menerobos masuk ke dalam tubuh Ye Feng, membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun demikian, Ye Feng menggunakan ki sejati internalnya untuk mengamankannya dengan cepat, terus-menerus menyerapnya. Setelah menyerap sejumlah besar energi, ki sejati Ye Feng tumbuh lebih kuat, dan meridian internal serta tulangnya juga menjadi lebih kuat. Terobos. Tak lama kemudian, Ye Feng merasakan penghalang alam, menggertakkan giginya, dan menyerang dengan keras. Saat Ye Feng menyerang,
gelombang rasa sakit meletus dari dalam. Memasuki alam kesempurnaan untuk lapisan pertama kultivasi Qi jauh lebih menantang daripada yang dibayangkan Ye Feng. Namun, Ye Feng tidak menyerah dan malah meningkatkan usahanya. Teman muda, ada apa? Su Tong bertanya dengan cemas saat melihat sesuatu. Memang, pada saat ini, dahi Ye Feng berkeringat deras, ekspresinya sangat tidak wajar. Namun Ye Feng tidak punya waktu untuk menanggapi, fokusnya sepenuhnya adalah menerobos wilayah kekuasaannya. Jika berhasil, segalanya akan menjadi sangat lancar. Namun jika kegagalan terjadi, dampaknya pada Ye Feng akan sangat besar, bahkan menyebabkan hambatan mental, yang membuat terobosan di masa depan menjadi menakutkan, situasinya sangat mendesak. Bab 38 Harta Karun Asteris Pedang Penyembunyi Surga. Hancurkan untukku, bisik Ye Feng pada dirinya sendiri, menggunakan sisa energi untuk meningkatkan level Qi sejati dan menyerang alam dengan ganas. Retakan, dengan ledakan gerakan di dalam tubuhnya, Ye Feng mencapai kesempurnaan tingkat pertama kultivasi Qi. Fiuh, setelah berhasil menerobos, Ye Feng menghela napas panjang lega. Untungnya semuanya berjalan lancar, kalau tidak pasti akan ada masalah. Pada saat yang sama, Ye Feng juga menggunakan energi sisa untuk menstabilkan alamnya. Adik kecil, apa yang terjadi padamu? Kau hampir membuatku mati ketakutan. Melihat Ye Feng tersadar, Su Tong bertanya dengan cemas. Bukan apa-apa, aku hanya terlalu asyik. Ye Feng tersenyum canggung dan mengembalikan harta karun di tangannya kepada Su Tong. Sebenarnya, ini bukan apa-apa, hartaku yang paling berharga adalah pedang surgawi. Setelah mengambil kembali hartanya, Su Tong dengan bangga membawa pedang harta karun. Ini barang bagus dari zaman kuno. Coba lihat, pada saat yang sama, Su Tong menyerahkan pedang harta karun kepada Ye Feng. Apa ini? Setelah menerima pedang harta karun, Ye Feng langsung terkejut. Ini memang barang antik, tetapi ini bukan barang antik biasa, ini adalah artefak magis asli. Di alam kultivasi, terdapat artefak magis, dan biasanya diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya, dari artefak spiritual tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Dalam setiap tingkatan, ada tingkat junior, menengah, mahir, dan tertinggi. Artefak spiritual di depannya adalah artefak spiritual tingkat pertama tingkat lanjut, bernama Pedang Penyembunyi Surga. Itu adalah pedang seorang jenderal dari zaman kuno. Pedang penyembunyi surga ini dapat mengiris rambut dan memotong besi dengan mudah. Pedang ini tetap sangat tajam. Meskipun tidak digunakan selama ribuan tahun, ketajaman aslinya masih tetap terjaga, sungguh luar biasa. Lagi pula, ketajaman hanyalah fitur dasar. Di tangan seorang kultivator, benda ini menjadi artefak magis yang unggul. Artefak sihir paling agung bahkan dapat mengeluarkan kekuatan yang menggemparkan bumi. Oleh karena itu, memiliki benda seperti itu di tangan orang biasa sungguh merupakan suatu pemborosan. Misalnya, di tangan Su Tong, itu hanya sekedar peninggalan, yang digunakan untuk tujuan koleksi. Dari mana ini berasal? Tanya Ye Feng penuh semangat, dengan sedikit rasa terkejut. Harta karun lain milik Penatua Su yang dapat memancarkan cahaya keemasan mungkin membuat Ye Feng bersemangat, ingin menyerap cahaya keemasan itu. Namun jika dibandingkan dengan pedang penyembunyi surga ini, mereka tidak ada apa-apanya. Pedang penyembunyi surga ini adalah harta karun yang sesungguhnya. Kelihatannya tajam. Aku mendapatkannya dari seorang petani, menghabiskan lebih dari $10.000 untuk itu. Ada apa? Apa ada yang salah dengan benda ini? Melihat ekspresi gembira Ye Feng, Tetua Su menjawab, agak bingung. Tidak masalah, ini harta karun sungguhan. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, benda ini tak ternilai harganya, tapi kalau orang lain tahu kau memilikinya, kau akan sangat berbahaya. Mengapa? Penatua Su bahkan lebih bingung. Dia tidak bisa memahaminya. Meskipun benda ini berharga, tapi tidak seberharga itu, kan? Ada banyak benda berharga, bukan hanya yang ini. Baginya, dengan kemampuan yang dimiliki putranya, orang biasa tentu tidak akan berani menyentuhnya. Jadi, dia merasa Ye Feng membesar-besarkan masalah kecil. Pernahkah kau mendengar tentang kultivator? Melihat ketidakpercayaan Penatua Su, Ye Feng bertanya dengan ragu-ragu. Para kultivator, kau tahu tentang kultivator? Raut wajah Penatua Su berubah drastis setelah mendengar kata-kata Ye Feng. Kau pernah mendengar tentang mereka? Melihat ekspresi Penatua Su, Ye Feng tahu bahwa Penatua Su pasti tahu. Ya, Penatua Su mengangguk,
menjawab dengan ekspresi waspada, konon, di dalam kota-kota itu, tersembunyi sekelompok makhluk surgawi dengan kemampuan supernatural, dan mereka dikenal sebagai kultivator. Para kultivator yang kuat bahkan dapat memindahkan gunung dan lautan, tak terkalahkan, sedemikian rupa sehingga bahkan sebuah negara pun tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Meskipun ini bukan rahasia yang sebenarnya, orang biasa tidak bisa mendapatkan informasi seperti itu sama sekali. Bagaimana kau tahu? Penatuasu lebih penasaran tentang bagaimana Ye Feng mengetahui tentang para kultivator. Sebenarnya, aku seorang kultivator, Ye Feng mendesah tak berdaya dan menjawab dengan jujur. Pada saat yang sama, untuk membuktikan dirinya, api tiba-tiba muncul di tangan Ye Feng. Api, menciptakan api dari udara tipis sungguh merupakan kemampuan seorang dewa. Apakah kau benar-benar seorang kultivator? Melihat hal ini, Penatuasu benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Feng akan berubah menjadi seorang kultivator legendaris, yang benar-benar memiliki kemampuan supernatural. Setelah Penatuasu percaya, Ye Feng melanjutkan penjelasannya, dan pedang harta karun di tanganmu jelas merupakan harta karun yang ingin direbut oleh setiap kultivator. Memang, kalaupun orang biasa melihatnya dan punya niat jahat, melihat kehebatan putramu, mereka tidak akan berani bergerak. Tapi para petani bukanlah orang biasa. Mereka mungkin mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut harta karun seperti itu. Bukankah kau bilang kau dalam bahaya? Mendengar penjelasan Ye Feng, Penatuasu merasakan hawa dingin di punggungnya. Konsekuensi ini jauh lebih parah dari yang dibayangkannya. Jika seorang kultivator benar-benar menargetkannya, bahkan jika putranya adalah orang penting Jiangchu, dia tidak akan mampu melindunginya. Karena para pembudidaya ini benar-benar menakutkan dan berbahaya. Merasa khawatir, Penatuasu segera bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Ye Feng berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, cara terbaik adalah menjualnya di pelelangan. Memang, harta karun seperti itu, jika dipromosikan melalui lelang, niscaya akan menarik banyak petani untuk ikut menawar, sehingga menjamin keuntungan besar. Tentu saja, ini adalah hasil yang paling tidak diinginkan Ye Feng. Jadi, setelah ragu sejenak, Ye Feng melanjutkan, atau, jika kau percaya padaku, kau bisa memberikan pedang harta karun itu kepadaku, dan aku berjanji akan berutang 3 kebaikan padamu. Baik itu menyembuhkan penyakit, membunuh orang, atau melindungi seseorang, aku akan membantumu 3 kali. Menukar 3 bantuan untuk barang yang begitu berharga, Ye Feng menganggapnya sebagai keuntungan. Satu-satunya ketidakpastian adalah apakah Penatuasu akan setuju. Kalau kau mau, aku akan memberikannya secara gratis. Kau menyelamatkan hidupku, apa gunanya pedang harta karun? Mendengar kata-kata Ye Feng, Penatuasu tanpa ragu menyerahkan pedang harta karun itu langsung kepada Ye Feng. Aku berutang 3 kebaikan padamu. Jangan ragu untuk bertanya kapanpun kau membutuhkannya. Sambil memegang pedang harta karun, Ye Feng berkata, untuk menyembuhkan penyakit, selama masih ada napas kehidupan, aku bisa menyelamatkannya. Mengenai membunuh dan melindungi, sebagai seorang kultivator, tantangannya bahkan lebih kecil. Meskipun Penatuasu menawarkannya secara cuma-cuma, Ye Feng tidak dapat menerimanya tanpa memberikan sesuatu sebagai balasannya. Memang, dengan mendapatkan benda ini, ditambah dengan ilmu pedang yang kuat, kemampuan Ye Feng akan meningkat pesat, jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya secara gratis. Baiklah kalau begitu. Mendengar desakan Ye Feng, Penatuasu tidak menolak lagi. Namun, Penatuasu merasa agak kecewa di dalam hati, merasa dijauhkan oleh perbedaan yang jelas dari Ye Feng. Melihat ini, Ye Feng kemudian menyadari kesalahannya karena tidak bersikap lebih perhatian. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, Penatuasu mungkin akan menjauhkan diri. Bab 39, diejek di pertemuan. Ye Feng hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Penatuasu, tanpa bermaksud menjauhinya. Tetapi jika hal ini menyebabkan rasa tidak nyaman dalam hati Penatuasu, itu tidak baik. Maka, Ye Feng buru-buru menjelaskan, "Bro, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa salah mengambil barangmu secara gratis, apalagi barang sebagus ini. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa apa yang kau berikan kepadaku jauh lebih berharga? Sejujurnya, aku berutang nyawaku padamu." Sutong ragu sejenak, lalu menjawab, "Jadi, kau masih akan mengkhawatirkan hal-hal ini?" "Aku salah, aku tarik kembali ucapanku tadi." Karena Sutong sudah mengatakannya,
Ye Feng hanya bisa dengan canggung menarik kembali ucapannya tadi. Begitulah, mendengar kata-kata Ye Feng, Su Tong menepuk bahu Ye Feng dan tersenyum puas. Pada saat yang sama, di bawah bimbingan Su Tong, Ye Feng melihat satu demi satu hal baik, dan menyerap cahaya keemasan dari mereka sambil lalu. Setelah menyerap cahaya keemasan, alam Ye Feng telah mencapai puncak kesempurnaan lapisan pertama kultivasi Qi, diambang menerobos ke lapisan kedua setiap saat. Meski ini bukan hal terpenting, yang paling membuat Ye Feng bersemangat adalah pedang penyembunyi surga di tangannya. Setelah meninggalkan rumah Su Tong, Ye Feng bereksperimen sedikit. Dengan menggunakan pedang penyembunyi surga, kekuatan Ye Feng dapat meningkat setidaknya 30% dengan dorongan tertentu pada Qi sejati dalam tubuhnya. Meskipun teknik kultivasi Ye Feng kuat, pada tingkatan saat ini, jika berhadapan dengan kultivator biasa, dia hanya bisa berhadapan dengan seseorang yang berada di tahap tengah kultivasi Qi lapisan 2. Namun dengan pedang penyembunyi surga, bahkan menghadapi lapisan kedua kultivasi Qi tahap akhir, Ye Feng mampu mengatasinya. Inilah kekuatan mengerikan dari pedang harta karun. Ye Feng merasa sangat puas dan tidak sanggup berpisah dengan pedang penyembunyi surga. Namun, yang membuat Ye Feng gelisah adalah, membawa pedang harta karun seperti itu sangat mencolok, dan banyak tempat tidak memperbolehkan membawa senjata. Lagi pula, itu adalah pedang berharga yang mampu memotong besi bagai lumpur, memiliki daya mematikan yang besar, dan tidak akan lolos pemeriksaan keamanan. Ah, seandainya aku punya harta karun penyimpanan, pasti menyenangkan. Memikirkan hal merepotkan ini, Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memang kalau ada harta karun simpanan, semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, harta karun simpanan bahkan lebih berharga daripada harta karun biasa, dan sulit untuk menemukan harta karun biasa, apalagi harta karun simpanan. Tepat pada saat itu, telepon berdering. Ye Feng mengangkat telepon untuk memeriksa, dan itu adalah panggilan dari Liu Sue. Setelah memastikan kerjasama mereka, Liu Sue meninggalkan Ye Feng dan menjadi sibuk, layaknya wanita karir pada umumnya. Yang tidak Ye Feng duga adalah dia benar-benar akan meneleponnya sendiri. Jadi Ye Feng buru-buru menjawab panggilan itu. Apakah Anda punya waktu sekarang? Liu Sue bertanya sambil tersenyum setelah panggilan tersambung. Ya, ada apa? Ye Feng mengangguk. Mendengar Ye Feng punya waktu, Liu Sue segera bertanya, begini, adikku akan menghadiri pertemuan teman sekelas. Aku tidak nyaman jika dia pergi sendirian. Aku ingin kamu ikut dengannya, boleh? Tentu, Ye Feng mengangguk setuju. Terima kasih, aku akan mengirimkan lokasi Liu Qi sekarang. Setelah Ye Feng setuju, Liu Sue dengan senang hati menutup telepon. Pada saat yang sama, Ye Feng menerima lokasi Liu Qi dan segera menuju ke sana. Karena Liu Sue memerintahkannya, Liu Qi dengan patuh menunggu Ye Feng di tempat yang sama. Ketika melihat Ye Feng datang, Liu Qi menatap Ye Feng dengan jijik dan berkata dengan kesal, kau benar-benar datang. Pergilah bermain sendiri nanti, jangan ikuti aku. Hari ini Liu Qi mengenakan gaun merah muda, terlihat sangat cantik. Memang, bahkan dibandingkan dengan Liu Sue, penampilan dan temperamen Liu Qi sama-sama mengesankan. Namun emosinya sangat buruk, dan dia bersikap sangat kasar terhadap Ye Feng. Kakakmu memintaku untuk menjagamu, jadi lupakan saja pikiran itu. Biasanya, Ye Feng tidak akan repot-repot mengurusnya, tetapi karena dia sudah berjanji pada Liu Sue, dia harus melakukannya. Kalau kau mau ikut-ikutan, terserah saja, tapi jangan bilang kau kenal aku. Nanti malu banget. Liu Qi mendengus dingin, lalu masuk ke restoran Yu Feng yang bersebelahan. Ini adalah restoran bintang 5 dengan pengeluaran rata-rata yang tinggi, dan mengadakan pertemuan dengan teman sekelas di sini memang luar biasa. Namun, Ye Feng tidak peduli dengan hal-hal itu. Tugasnya hanya mengawasi Liu Qi dan memastikan tidak ada yang terjadi padanya. Di bawah pimpinan Liu Qi, mereka berdua memasuki ruangan pribadi yang didekorasi dengan elegan. Pada saat itu, ruangan itu sudah penuh dengan orang-orang, semuanya seumuran dengan Liu Qi. Qi, kamu akhirnya datang, siapa ini? Qi, kamu benar-benar cantik hari ini, pantas menjadi seorang putri kecil. Saat Liu Qi memasuki ruang pribadi, orang-orang ini mulai memujinya, mencoba menjilat. Ye Feng melirik sekilas dan melihat sebagian besar anak laki-laki. Apakah ini ritme mengejar adik iparnya? Halo semuanya, sapa Liu Qi sambil tersenyum dan bersiap duduk di samping gadis-gadis itu. Pada saat ini,
Seorang pria berjas, mengenakan jam tangan bermerek, berdiri dan bertanya sambil tersenyum, "Kiki, kemarilah duduk." "Ngomong-ngomong, kenapa kamu bawa orang ke sini? Siapa dia?" Tidak masalah jika tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu disebutkan, Liu Qi menjadi marah dan berkata dengan nada menghina, "Dia Ye Feng, pria yang menumpang di rumah kita." "Apa, dia Ye Feng?" Si lemah yang dipaksa masuk ke keluarga Liu. "Kenapa dia datang? Apa makan bersamanya tidak akan merusak selera makanmu?" Jadi, inilah pecundangnya. Dia benar-benar tidak tahu malu. Liu Sue bahkan tidak ingin menjadi CEO lagi, tapi dia masih saja berkeliaran tanpa malu-malu. Sungguh menjijikkan. Dengan kata-kata Liu Qi, paduan suara ejekan meletus di ruang pribadi itu. Beberapa bahkan menutup hidung mereka saat berbicara, seolah-olah Ye Feng benar-benar berbau tidak sedap. Namun Ye Feng bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun, duduk tepat di sebelah kursi pria berjas itu dan mulai makan tanpa peduli. Seorang pecundang akan selalu menjadi pecundang, dan mereka menganggap segalanya lesat seperti pengungsi dari Afrika. Bahkan pengemis pun lebih baik, setidaknya mereka meminta makanan, sementara dia makan gratis tanpa sedikit pun rasa malu. Melihat kejadian ini, orang-orang itu menjadi semakin meremehkan, mencoba membuat Ye Feng marah hingga mau pergi. Di antara mereka, pria berjas dan berjam tangan bahkan lebih cemas. Awalnya, dia berencana untuk membuat sesuatu terjadi dengan Liu Qi selama pertemuan ini, tetapi dengan kehadiran Ye Feng, rencananya digagalkan. Terlebih lagi, Ye Feng berhasil duduk di sebelahnya, mengacaukan rencananya untuk duduk di sebelah Liu Qi, yang membuatnya sangat membenci Ye Feng. Jika tatapan mata bisa membunuh, Ye Feng sudah akan mati berkali-kali. Namun Ye Feng tidak mempedulikan semua itu, ia hanya ingin menyelesaikan makanannya dengan cepat, mengirim Liu Qi kembali, dan menyelesaikan tugas yang diberikan Liu Sue kepadanya. Jika tidak karena itu, dia tidak akan membuang-buang waktunya duduk bersama sekelompok anak-anak untuk makan. Kalau saja dia punya waktu, dia bisa pergi memungut barang-barang berharga untuk mendapatkan uang, bukankah itu hebat? Bab 40, beranikah kau memamerkan ini? Melihat kejadian ini, Liu Qi semakin kesal, merasa sangat malu, dan dengan marah menegur Ye Feng, seperti hantu kelaparan yang terlahir kembali, "Apa keluargamu tidak punya makanan untukmu? Kau benar-benar kehilangan muka." Sementara itu, pria berjas di sampingnya tertawa dan menasihati, "Kiki, tidak semua orang seluar biasa kita. Orang-orang miskin ini hidupnya ditakdirkan untuk miskin. Ketika mereka punya sesuatu untuk dimakan, tentu saja mereka berusaha sekuat tenaga untuk makan, kalau tidak, siapa tahu kapan mereka bisa menikmati makanan lezat seperti itu lagi." Di permukaan, ia mendesak Liu Qi agar lebih murah hati, tetapi pada kenyataannya, ia hanya ingin memamerkan keunggulannya sendiri, seolah-olah ia dilahirkan lebih baik daripada orang lain. Dan setelah makan, di saat itulah keangkuhan orang-orang ini resmi dimulai. Benar begitu, setelah makan, salah satu pria memamerkan jam tangannya, sambil membual tanpa daya, "Ibuku baru saja memberiku uang untuk membeli jam tangan bermerek ini, harganya puluhan ribu. Aku tidak menginginkannya, tapi ibuku bersikeras membelikannya untukku." Sungguh menyebalkan. Setelah berkata demikian, dia menampakkan wajah tidak puas, seakan-akan dia sangat dirugikan. "Ibumu hebat sekali, aku iri sekali padamu, puluhan ribu, jam tangan ini bagus sekali." Pada saat yang sama, kesombongannya mengundang gelombang sanjungan dan kecemburuan. Dan karena ia sangat menikmatinya, ia melirik Ye Feng dengan provokatif, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Beberapa orang, meskipun mereka bekerja keras seumur hidup, mungkin tidak mampu membeli tali jam, kan? Mau kupinjamkan beberapa hari?" Haha, orang ini, yang menyeringai puas, tampaknya memiliki rasa superioritas yang kuat di hadapan Ye Feng. Namun Ye Feng hanya melirik dengan dingin, lalu melanjutkan makannya dan berkata dengan tidak sabar, "Bahkan barang palsu berkualitas tinggi pun berani dipamerkan. Beri aku beberapa ratus dolar, aku bisa belikan yang sama persis di East City Avenue." Awalnya, orang itu hendak membalas dengan marah setelah mendengar bagian pertama kalimat itu. Namun saat kata-kata East City Avenue disebutkan, ia langsung kehilangan semangat, di sanalah ia membeli jam tangan itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana Ye Feng tahu jam tangan itu palsu, dan bahkan tahu kalau jam tangan itu bisa dibeli di East City Avenue. Mungkinkah Ye Feng seorang ahli tersembunyi? Melihat reaksinya, teman-teman sekelasnya yang lain menatapnya dengan jijik,
diam-diam mencibir, nggak punya uang dan masih berpura-pura. Nah itu namanya tamparan di muka, ya. Bodoh banget. Akan tetapi, hal ini tidak menghentikan orang lain untuk terus pamer. Lihat ini, seorang pria berbaju biru tak sabar melangkah maju, mengeluarkan kunci mobilnya, dan berkata sambil tersenyum, meskipun keluargaku biasa saja, tapi masih lumayan. Lihat, ayahku baru saja membelikanku sebuah BMW, tidak mahal, hanya beberapa ratus ribu. Mendengar kata-katanya, semua orang langsung terdiam. Wah, beberapa ratus ribu dan kau bilang tidak mahal. Kau benar-benar taipan, masih muda, naik BMW seharga ratusan ribu, keluargamu kaya raya. Pada saat yang sama, orang-orang ini mulai memujinya dengan wajah penuh iri. Lumayan. Sementara itu, pria berbaju biru menatap Ye Feng dan tertawa provokatif, haha. Mungkin ada pecundang yang bilang punyaku palsu juga. Itu pasti akan sangat memalukan. Mendengar kata-katanya, Ye Feng tiba-tiba merasa terdiam. Siapa yang kuprovokasi? Setiap orang menatapku seolah aku musuh, perlukah ini? Namun, Ye Feng tetap menjawab dengan tenang, BMW itu asli, dan harganya memang ratusan ribu saat dibeli, tapi siapa yang tahu sudah berapa banyak pemiliknya. Pemilik sebelumnya sedang terburu-buru ingin menjual, jadi harganya lebih rendah, kan? Tapi kamu tertipu, mobil ini rusak karena air, sebaiknya kamu segera menaksirnya dan mendapatkan uangmu kembali, atau kamu akan punya alasan untuk menangis nanti. Kau, mendengar kata-kata Ye Feng, pria berbaju biru itu begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ia menatap Ye Feng seolah-olah melihat sosok dewa. Memang, ketika dia membelinya, pemiliknya sedang terburu-buru untuk menjualnya, dan harganya sangat rendah, dia pikir dia mendapat tawaran besar. Tetapi mendengar Ye Feng mengatakan ini, dia memang sedikit khawatir, dan tidak menginginkan apapun selain segera menilainya. Melihat ekspresi terkejutnya, Ye Feng mencibir dengan nada menghina. Dengan masalah sepele seperti itu, Ye Feng hanya perlu menggunakan kemampuan penilaiannya untuk mengumpulkan banyak informasi. Faktanya, jika Ye Feng mau, dia bahkan bisa tahu persis berapa kali pemilik sebelumnya telah menggunakannya untuk seks di dalam mobil. Melihat Ye Feng berhasil menamparkan wajahnya 2 kali berturut-turut, yang lain tidak berani meneruskan pembual mereka. Sementara itu, Liu Qi agak terkejut, merasa bahwa Ye Feng hari ini sangat berbeda, hampir seperti orang yang berbeda, tidak setidak berguna sebelumnya. Ku bilang, kalian juga, yang tidak punya uang, ngapain repot-repot pamer. Sementara itu, pria berjas bermerek dan jam tangan bermerek keluar sambil tertawa kecil. Pada saat yang sama, Ye Feng menyebabkan dia dan teman-teman sekelasnya kehilangan muka, dan dia harus mendapatkan kembali situasi tersebut. Jadi, dia menunjuk pakaiannya dan berkata dengan nada provokatif, karena kamu pintar sekali. Kenapa tidak kamu beritahu aku dari mana asal pakaianku? Apa itu juga palsu? Ye Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya, dan langsung menjawab, jasmu adalah model khusus kelas atas, bernilai puluhan ribu. Jam tangan Anda adalah Patek Philippe, bernilai lebih dari 3 juta. Dan ketika sampai di tangan Anda, barang tersebut benar-benar baru, sangat bagus. Meski dia memuji sesaat, ada pandangan meremehkan di mata Ye Feng. Ternyata kau punya pengetahuan. Mendengar kata-kata Ye Feng, pria berjas itu tersenyum puas. Apa, jam tangan seharga jutaan, jas seharga puluhan ribu. Begitu mahalnya, apakah keluarga Chen Jie sekaya itu? Sementara itu, teman-teman sekelas Liu Qi semuanya tercengang oleh kata-kata Ye Feng, memperlihatkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Bersamaan dengan itu, beberapa teman sekelas wanita cantik terus melemparkan pandangan genit ke arah Chen Jie, ingin memenangkan hatinya. Namun Chen Jie menutup mata terhadap hal ini, dia hanya tertarik pada Liu Qi. Pada saat yang sama, dia tersenyum pada Ye Feng dan berkata dengan nada meremehkan, karena kamu tahu nilaiku, kamu seharusnya sadar diri. Apakah kamu pikir kamu layak bermain denganku? Kita bukan orang dunia yang sama, aku lahir di tengah masyarakat kelas atas, dengan kekayaan yang tak terhingga. Dan kamu hanya orang tak berguna yang mengandalkan belas kasihan istrimu untuk bertahan hidup, apa hakmu untuk berada di sini? Tujuannya sederhana, untuk pamer dan mengusir Ye Feng sehingga dia bisa melaksanakan rencananya terhadap Liu Qi. Tepat sekali, pecundang, tersesatlah, apa kau sanggup membayar tagihannya? Enyahlah, aku jijik melihatmu, kau tidak pantas. Di bawah pimpinannya,
Semua orang mencibir dingin, dengan keras ingin mengusir Ye Feng. Haha, namun Ye Feng hanya tertawa meremehkan. Sekelompok orang yang mengandalkan harta keluarga mereka, berani mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu, sungguh konyol. Bagaimana mungkin Ye Feng memanjakan mereka? Selanjutnya bab 41, benar-benar merepotkan.